Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminta, NIM 6020220210066, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3. Saya akan memaparkan salah satu materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang penulisan karya tulis ilmiah dan komposisinya untuk memenuhi tugas akhir semester oleh Bapak Dosen Ahmad MPD. Pengertian dan macam-macam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang dilakukannya, antara lain dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu pokok persoalan sebagai hasil penelitian atau sebagai hasil kajian yang disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah, misalnya seminar, simposium, dan workshop. Yang kedua, laporan penelitian, yaitu setingkat dengan pengkajian suatu disiplin ilmu tertentu yang diberikan oleh dosen atau guru yang menggunakan struktur dan hasil penelitian lapangan yang disebut field research. Yang ketiga, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan dan dipresentasikan di depan sidang ujian dalam rangka penyelesaian studi tingkat strata 1 atau S1. Yang keempat, tesis adalah karya tulis ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat program strata 2 atau S2. Yang kelima, disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat program strata 3 atau S3. Etika penulisan karya tulis ilmiah. Pada dasarnya terdapat sejumlah versi dan variasi tentang unsur-unsur penulisan karya tulis ilmiah. Pemberlakuan unsur-unsur tersebut biasanya ditetapkan secara khusus untuk konteks lingkungan akademik yang tertentu. Adapun etika dalam penulisan karya tulis ilmiah yaitu: yang pertama, nilai kebenaran; yang kedua, nilai keadilan; yang ketiga, nilai kejujuran; yang keempat, nilai keteraturan; yang kelima, nilai kebahasaan; dan yang keenam, nilai keingintahuan. Rencana penelitian. Prosedur pengajuan rencana penelitian skripsi dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mengajukan naskah judul disertai masalah pokok dan dijabarkan secara logis ke dalam beberapa submasalah. Yang kedua, ketua jurusan dibantu oleh sekretaris jurusan memeriksa relevansi dan originalitas judul dan masalah pokok yang diajukan serta tingkat kompetensi mahasiswa dalam membahas masalah itu. Yang ketiga, setelah dipertimbangkan judul yang diajukan mahasiswa dapat ditulis dalam bentuk rencana penelitian skripsi. Ketua jurusan memberikan disposisi dan mengajukan calon pembimbing mahasiswa guna mendapatkan persetujuan sekolah tinggi. Yang keempat, berdasarkan usul dari ketua jurusan, ketua sekolah tinggi mengirimkan surat permintaan kesediaan untuk menjadi pembimbing. Yang kelima, setelah dosen pembimbing menyatakan kesediaannya, maka ketua sekolah tinggi menerbitkan surat keputusan pembimbing. Yang keenam, setelah penetapan dosen pembimbing, mahasiswa sudah dapat menyusun rencana penelitian skripsi. Yang ketujuh, dosen pembimbing yang bersangkutan dapat melaksanakan seminar guna mengetahui tingkat kompetensi mahasiswa. 8. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua jurusan, maka rencana penelitian skripsi diajukan kepada sekolah tinggi untuk disahkan. Teknik penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, teks, yaitu bagian tubuh tulisan. Pengaturan margin. Margin kiri dan atas untuk penulisan huruf Latin serta margin kanan dan atas untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 4 cm dari ujung kertas. Margin kanan dan bawah untuk penulisan huruf Latin serta margin kiri dan bawah untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 3 cm dari ujung kertas. Baris pertama setiap alinea dimulai setelah 1,25 cm dari margin kiri untuk penulisan huruf Latin dan margin kanan untuk penulisan huruf Arab. Setiap ketikan kembali ke margin kecuali enumerasi atau penomoran dan alinea baru. Setiap lembar kertas hanya digunakan untuk pengetikan satu halaman atau tidak timbal balik.
Pengaturan posisi judul halaman-halaman judul, yaitu judul dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian karya tulis ilmiah, halaman pengesahan, daftar isi, dan abstrak ditempatkan secara simetris di tengah halaman bagian atas 4 cm dari ujung atas kertas. Kata pengantar, daftar tabel, daftar isi, bab, daftar pustaka, dan glosari ditempatkan secara simetris di tengah halaman bagian atas 6 cm dari ujung atas kertas. Semua judul pada halaman berjudul diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan. Komposisi karya tulis ilmiah. Pengertian komposisi karya tulis ilmiah. Komposisi karya tulis ilmiah ialah struktur penempatan uraian dan pembahasan hasil penelitian. Pada dasarnya, hal terpenting yang harus dipikirkan oleh seorang penulis karya tulis ilmiah pada tahap persiapan ini adalah pemilihan topik. Yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan topik adalah yaitu pemilihan topik masalah untuk karya tulis ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan topik untuk karya tulis ilmiah. Dalam penulisannya harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisannya yang bersifat keilmuan. Salah satu cara untuk memenuhi kaidah tersebut adalah dengan melakukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Pemilihan untuk karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan cara merumuskan tujuan. Rumusan tujuan yang jelas dan tepat menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang terfokus bahasanya. Tips yang dapat dilakukan untuk merumuskan tujuan diantaranya: yang pertama, usahakan merumuskan tujuan dalam satu kalimat yang sederhana. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan menggunakan salah satu kata tanya terhadap rumusan yang kita buat. Yang ketiga, jika kita dapat menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, berarti rumusan tujuan yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat. Tentukan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan topik adalah menentukan ide-ide utama. Kemudian uji dan tanya pada diri sendiri apakah ide-ide itu yang akan kita tulis. Menelusuri topik. Bila topik kita telah ditentukan, kita masih harus memfokuskan topik tersebut agar dapat penulisannya tepat sasaran. Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam memfokuskan topik. Yang pertama, fokuskan topik agar mudah dikelola. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Yang ketiga, mengidentifikasi pembaca karya ilmiah, yaitu kewajiban seseorang penulis karya ilmiah adalah memuaskan kebutuhan pembacanya akan informasi, yaitu dengan cara menyampaikan pesan yang ditulis agar mudah dipahami oleh pembacanya. Sebelum menulis, kita harus mengidentifikasi siapa kira-kira yang akan membaca tulisan kita. Hal tersebut perlu dipertimbangkan pada saat kita menulis karya tulis ilmiah agar tulisan kita tepat sasaran. Yang keempat, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Cakupan materi adalah jenis dan jumlah informasi yang akan disajikan di dalam tulisan. Sistematika komposisi penulisan karya tulis ilmiah. Komposisi penulisan karya ilmiah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian pokok atau isi, dan bagian akhir. Makalah. Sistematika makalah disusun sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuannya. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga, penutup. Yang keempat, daftar pustaka. Skripsi. Yang pertama, pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan terakhir garis-garis besar isi skripsi. Kutipan dalam teks. Kutipan langsung sepanjang 2 baris atau kurang dimasukkan ke dalam teks dengan menggunakan tanda kutip. Kutipan langsung yang terdiri dari 3 baris atau lebih ditulis terpisah dari teks dengan jarak 12 pt dan spasi before 6 pt.
serta spacing after 6 pt tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 cm dari margin kiri. Bila dalam kutipan terdapat alinea baru, maka first line-nya diketik dengan jarak 1,5 cm dari margin kiri. Kalau teks yang dilangkahi itu satu alinea atau lebih, maka digunakan elipsis sepanjang satu baris penuh. Kutipan tidak langsung atau saduran diketik dengan jarak 24 pt dan marginnya sama dengan margin teks biasa. Yang ketiga, catatan referensi, yaitu footnote atau catatan kaki. Footnote adalah keterangan tambahan yang terletak di kaki atau dasar halaman dan dipisahkan dari teks oleh sebuah garis sepanjang 20 karakter atau 5 cm. Endnote atau catatan akhir. Endnote adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Yang keempat, daftar pustaka. Jumlah kepustakaan skripsi minimal 20 buah dan paling sedikit 3 literatur berbahasa asing yang merupakan sumber utama penulisan skripsi. Daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad dari awal nama pengarang setiap karya rujukan. Daftar pustaka diketik dari margin kiri dan jika lebih dari satu baris, maka baris kedua diatur menjorok ke dalam sepanjang 1,25 cm. Kedua, bab-bab penguraian. Uraian dalam karya tulis ilmiah harus memuat hasil penafsiran dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan yang merupakan jawaban terperinci atas persoalan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan sub-sub masalahnya. Yang ketiga, bab penutup, yaitu berisi kesimpulan, saran, dan yang keempat, daftar pustaka. Teknik analisa kasus atau perumusan masalah. Perumusan masalah atau research question atau disebut juga sebagai research problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena. Rumusan masalah merupakan salah satu tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Rumusan masalah penelitian dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu pertama, perumusan masalah deskriptif apabila tidak menghubungkan antara fenomena. Yang kedua, perumusan masalah eksplanatoris, yaitu apabila rumusannya menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih fenomena. Ciri-ciri rumusan masalah yang baik adalah yang pertama, ringkas, jelas, dan sederhana. Yang kedua, memungkinkan untuk dijawab atau diuji secara ilmiah. Yang ketiga, dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dan yang keempat, mengenai hubungan antar dua variabel atau lebih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.